bagi saya pribadi itu tidak ada untungnya bagi saya. Untuk apa nanti saya mendukung, apa nanti imbalannya, itu tidak ada. Jadi keuntungan itu adalah untuk masyarakat Sesumsel agar bisa melihat, tidak memberikan tidak menerima imbalan apapun dari Pak Edi Santana. Tapi ada deal-deal nggak dengan Pak Edi Santana? Ya kita deal-dealannya ya saya memilih Bapak Edi Santana Putra karena beliau sudah ada bukti. Jadi bukti nyata itulah yang terjadi untuk di Kota Palembang. Untuk Kota Palembang aja bisa, bagaimana nanti untuk di Sumsel pasti bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau seorang wanita tangguh, pengusaha, aktivis, banyak kegiatan-kegiatan lain lah. Dan mungkin di Sumatera Selatan sudah tidak asing lagi. Beliau wanita cantik ini adalah Ibu Fitriana SH atau biasa disebut dengan Ibu Pinky. Selamat datang Ibu Pinky di Studio Infonesia. Ya selamat sore juga. Ini karena sore menjelang kehujanan. Terima kasih Kakandaku telah mengundang saya di Info Indonesia. Iya. Ini sekarang Mbak Pinky ini memutuskan diri untuk terlibat di pilkada sebagai tim pemenangan Era Baru Projuang. Ya, tim pemenangan independen ya. Iya, independen. Kok bisa seperti itu, gimana? Ya, awalnya saya pertamanya kita memang di Bapak Heri Amalindo. Dikarenakan ada sesuatu, ya saya juga kemarin ikut pilkada juga sempat mundur karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan, dan juga begitu juga beliau. Jadi fokus di bisnis gitu. Namun dengan tim-tim yang sudah saya ayomi dan juga yang sudah saya banyak dari 17 kabupaten dan juga 18 kecamatan Kota Palembang, disayangkan kan. Jadi disayangkan bahwa mereka tidak bergerak untuk memilih siapa. Namun dengan adanya Bapak Edi Santana Putra, yang beliau juga sosok kakanda bagi kita kan, beliau mengayomi. Jadi kakanda kita Edi Santana Putra bersilaturahmi. Jadi bersilaturahmi, datang di kediaman saya. Jadi saya sangat berterima kasih beliau telah datang, dan juga kami juga siap, para tim yang sudah saya himpun selama ini siap untuk memenangkan Bapak Edi Santana Putra. Ini pergerakan dari tim pemenangan Mbak Pinky ini untuk Era Baru cukup masif ini kan. Itu pergerakannya butuh biaya besar juga. Ya, karena saya tim pro Era Baru Juang itu yang saya dirikan sendiri, Pak. Jadi saya dirikan sendiri, jadi memang saya mandiri dan independen. Jadi bukan relawan, bukan. Jadi ya memang kita harus mensupport full. Jadi para tim juga yang sudah ada di 17 kabupaten dan juga 18 kecamatan Kota Palembang, mereka juga mandiri. Jadi mereka mandiri, jadi mereka juga bersiap untuk bersosialisasi sendiri masing-masing yang sudah saya siapkan, yang sudah saya terapkan selama ini. Susun untuk kemarin tadinya untuk Bapak Heri Amalindo, namun ini saya terapkan untuk Bapak Edi Santana Putra. Ini mandiri, secara pendanaan mandiri juga? Iya, jadi kita tidak menyusahkan ataupun kita tidak memberatkan kandidat. Jadi ya apa salahnya kita berjuang full untuk Bapak Edi Santana Putra agar manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Kenapa kok bisa semasif itu atau seloyal itu kepada Pak Edi Santana? Ya, karena kita memang dengan Bapak Edi Santana Putra ini pertama beliau sudah menjadi wali kota 2 periode. Beliau memang benar-benar memfokuskan Kota Palembang ini menjadi metropolitan, jadi menjadi kota baru. Jadi memang sudah ada nyata gitu. Jadi sudah ada nyata
bagi saya pribadi itu tidak ada untungnya bagi saya. Untuk apa nanti saya mendukung, apa nanti imbalannya, itu tidak ada. Jadi keuntungan itu adalah untuk masyarakat Sesumsel agar bisa melihat ya yang sudah kita lihat sendiri bahwa 5 tahun kemarin itu sudah ada program-program yang tidak bisa diatur, dan juga masyarakat sekarang kan tidak bodoh. Jadi masyarakat Sumsel sudah tidak bodoh lagi, tidak memikirkan untuk uang itu kan, hasil siraman ke atau apa. Yang penting mereka sekarang ini ingin pimpinan benar-benar yang baru, yang untuk membenarkan Sumsel ini benar-benar terfokus dengan program-program yang sudah disiapkan untuk Sumsel. Ini tadi tidak menerima imbalan apapun dari Pak Edi Santana. Tapi ada deal-deal nggak dengan Pak Edi Santana? Ya kita deal-dealannya ya terutama ya untuk Sumsel ini maju aja. Sumsel memperhatikan masyarakat Sumsel, apapun program-program beliau itu akan diterapkan sendiri setelah beliau menjabat gitu. Yang kita harapkan kepada Bapak Edi Santana Putra ini, kita ingin Sumsel ini maju lebih pesat lagi. Berarti ada deal pribadi nggak ada? Nggak ada, karena kita sama beliau itu sudah seperti saudara kandung gitu. Jadi beliau juga waktu menjabat wali kota itu kan dia memfokuskan Kota Madya Palembang itu sudah sangat very good. Beruntung sekali nih Pak Edi Santana punya tim pemenangan. Udah enggak keluar biaya gitu kan, bergeraknya masif, terus modal sendiri gitu kan. Karena bisa mau sebegitu maunya, apa sih yang pengennya Mbak Pinky nih? Iya, karena bagi saya pribadi kepentingan untuk bersama itu sangat utama bagi saya. Karena saya juga walaupun saya bukan pejabat, walaupun saya tidak berpolitik full gitu, namun saya selama saya bersosialisasi di masyarakat itu saya memang sudah hal biasa. Jadi saling membantu itu hal biasa. Namun memang di dunia ini kan hanya 1.000 hanya satu. Tidak semuanya yang ikhlas dan tulus gitu loh. Jadi hanya 1.000 itu ada satu kali gitu Pak. Selain Pak Edi sebenarnya ada nggak kandidat-kandidat yang sebenarnya pengen mendekatin Mbak Pinky? Kemarin Hari Amarindo ya misalnya. Tapi kok jatuhnya pilihannya ke Pak Edi, SP. Awal-awalnya memang setelah saya mengundurkan diri dan saya konferensi pers itu pas pengunduran calon gubernur sama wali kota kemarin itu, saya sudah mengumumkan siapapun nanti yang menjadi gubernur di Sumatera Selatan itu harus mementingkan masyarakat Sumsel dulu. Nah, jadi kita memang mematangkan hal begitu. Jadi saya memilih Bapak Edi Santana Putra karena beliau sudah ada bukti. Jadi bukti nyata itulah yang terjadi untuk di Kota Palembang. Untuk Kota Palembang aja bisa, bagaimana nanti untuk di Sumsel pasti bisa. Gitu ya. Nah ini tim pemenangan era baru Perjuangan ini sudah sampai kemana Mbak? Ya alhamdulillah sudah sampai 17 kabupaten tadi. Mereka sudah masing-masing, saya juga memiliki ormas. Jadi ormas bergabung di tim saya gitu, sudah saya kasih tugas masing-masing mereka di satu kabupaten masing-masing ya, sama di kecamatan masing-masing untuk Kota Palembang. Itu mereka sudah mandiri sendiri. Jadi sudah tahu apa maksud saya gitu, apa yang harus dilakukan mereka, dan saya pun tidak mau mendikte mereka harus begini, kalian harus begini, enggak. Jadi mereka sudah tahu sendiri apa yang harus untuk dimenangkan Bapak Edi Santana Putra. Karena mereka ya gimana ya, karena mereka juga ingin sosok pemimpin itu yang benar-benar itu ya baik di mata masyarakat umum gitu. Jadi karena mereka itu tahulah kayak 5 tahun kemarin itu kan gagal. Jadi bukannya apa ya, pimpinan banyak berlomba-lomba ingin menjadi pimpinan, namun tidak bertanggung jawab
dengan apa yang sudah mereka umumkan semasa mereka mau menjabat, berkampanye, bersosialisasi, tapi mereka tidak ingat. Setelah duduk tidak ingat apa yang harus dilakukan mereka. Nah, namun itulah yang masyarakat Sumsel ini akan ingat selalu bahwa tidak akan terjadi lagi. Jadi dengan adanya era baru ini, insya Allah masyarakat Sumsel akan mengerti bahwa Sumsel memang harus diselamatkan. Gerakan apa yang sudah dilakukan era tim pemenangan ini? Ya, gerakan kita ya seperti sekolah gratis kan. Yang sudah yang dilakukan untuk pemenangan yang untuk Pak Edi Santana nih. Ya, gerakan kami semuanya walaupun gerakan kami tidak menyolok kan, gerakan kami gerakan di bawah tanah kan. Jadi semua dari keluarga, dari sanak famili, teman-teman dekat itu harus diberitahu kan yang terdahulu gitu. Jadi gerakan mereka sosialisasi masing-masing itu, dan saya juga selalu menghadiri undangan gitu kan, selalu menginfokan gitu, walaupun lewat media sosial, lewat apapun itu saya lakukan untuk Bapak Edi Santana Putra agar bisa memenangkan menjadi gubernur di Sumatera Selatan. Ini ada berapa tim pemenangan? Apa ada untuk jumlah tim pemenangannya era baru ini ada berapa di bawah komando Mbak Pinky? Oh ya, kalau tim saya itu di 17 kabupaten itu banyak, jadi beribu-ribu, jadi udah beribu-ribu tim, mereka seperti multi level. Ya, jadi seperti multi level itu dari si A ke si A, si B, si B, si C ya begitu. Jadi kita adakan seperti multi level. Jadi dari sini kita turun Ya. Solidnya itu kira-kira. Ya, insya Allah solid. Karena mereka itu melihat sosok seorang Pinky gitu, tidak ada cacatnya, tidak ada merugikan siapapun, dan tidak ada ibaratnya tuh cacat di mata mereka lah ya. Jadi insya Allah mereka, para tim-tim saya solid semua, yang pengikut-pengikut saya solid semua untuk semuanya memenangkan Bapak Edi Santana Putra. Solid ya, nanti takutnya nanti digoda dengan apa merah-merah itu. Saweran ya. Merahnya juga kan kira-kira. Jaminnya nih kira. Insya Allah walaupun ada yang saweran, walaupun ada yang Kita nggak tahu nih kan, namanya politik kan, hari A taunya gitu serangan fajar ya, gitu takutnya kan. Ya. Karena kan orang itu kan hari pertama dan hari kedua, hari ketiganya berbeda. Nah, itu yang kita takutnya ya. Tapi insya Allah kalau dari Pinky untuk timnya, insya Allah mereka kuat. Solid ya. Kenapa bisa solid itu? Ya, karena kecintaan mereka dengan saya. Kecintaan mereka dengan saya, menganggap saya ini seorang ayundanya, jadi sosok pimpinan di tim gitu, di organisasi. Karena saya tidak pernah menekan mereka. Tidak pernah menekan mereka, tidak pernah memaksa mereka. Saya selalu mengayomi mereka. Jadi mungkin balasannya itu pun untuk kepentingan masyarakat tadi, ialah kita tadi pilih tadi untuk cagupnya yaitu Bapak Edi Santana Putra. Insya Allah mereka siap. Kira-kira nanti kalau dikalkulasikan berapa sih sumbangan suara dari tim pemenangannya Mbak Pinky ini untuk era baru nih? Ya, kita kan minta sebanyak-banyak. Iya. Kalau diangkakan berapa lah kira-kira? Ya, kalau diangkakan kan kita nggak bisa diangkakan ya. Kalau banyak ya banyak. Ya tadinya mungkin sebelum ada kami ya, sebelum ada kami mungkin baru 40% ataupun 60%. Ya, mungkin dengan adanya kami kan bisa mencapai 80 sampai 90%. Dari berapa itu 90% tuh? Maksudnya dari seluruhannya. Jadi kita juga bukan kita sendiri, bukan. Jadi tim Bapak Edi Santana Putra juga banyak relawan-relawan ya. Mereka membentuk seperti relawan. Jadi relawan juga siap memenangkan, dan masyarakat yang dekat sama Bapak Edi Santana juga akan untuk memenangkan Bapak Edi Santana Putra. Mungkin ada sendiri-sendirinya mereka punya style masing-masing gitu. Ini bedanya tim pemenangan dengan tim relawan tuh apa sih? Tapi Mbak Pinky masuk tim relawan nggak?
Enggak, saya bukan relawan. Bukan relawan ya? Iya, terima kasih saya dapat undangan tadi itu, saya bukan relawan. Iya, 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 iya. Saya tim pemenangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya nih apa? Kalau relawan, ya memang satu harus rela berkorban. Ya itu artinya relawan ya. Rela berkorban, dan juga berkorban itu ada tanda kutip. Berkorban itu tanda kutip ya. Namun itu kan berbeda masing-masing itu kan. Itu ada kepribadian masing-masing terhadap ke Bapak Edi Santana Putra. Dan beliau memang di SK-kan. Nah itu. Tapi kalau saya itu tim pemenangan. Jadi ketua tim pemenangan yang saya membentuk sendiri. Yang dengan bertahun-tahun saya bentuk untuk saya. Jadi kemarin itu sudah saya bilang, kemarin untuk Bapak Heri Amalindo. Ini saya alihkan semuanya ke Bapak Edi Santana. Jadi itu mandiri. Jadi mandiri, kita independen, punya sendiri. Jadi memang kita punya gerbong sendiri. Begitu. Artinya jalurnya ke Pak Edi Santana gitu. Ya, tapi tujuannya tetap untuk Bapak Edi Santana Putra. Secara pembiayaan dari tim pemenangan Mbak Pinky juga itu ya. Iya, gitu. Termasuk saya juga. Nah ini kan tadi cukup banyak sih, sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, ada 17 kabupaten kota. Secara pribadi apa yang kelebihan dari Pak Edi Santana hingga kawan-kawan ini kok milihnya ke situ gitu? Kelebihan Bapak Edi Santana itu satu, kalau saya paling suka itu lihat pimpinan itu gagah, berani. Seperti saya sudah pernah mendukung yaitu Bapak Prabowo kemarin ya. Alhamdulillah kan menang kan. Jadi memang sosok pimpinan itu harus jangan ngeyel, jangan loyo kayak gitu kan. Pimpinannya cocok seperti Bapak Edi Santana Putra. Karena beliau gagah, berani, tegas, dan berwibawa. Nah begitu. Jadi saya pikir ya beliau sudah cocok lah jadi gubernur Sumatera Selatan. Cuman itu aja? Iya. Tapi kan kandidat yang lain juga punya. Enggak, kalau saya sendiri pribadi atas nama saya Pinky, saya melihat kandidat-kandidat lain itu kurang ya. Ya, mereka mungkin di antara tiga kandidat ya. Sekarang ini masyarakat Sumsel melihat kandidat, ada yang melihat uangnya banyak, ada yang melihat karena beliau itu sosok pimpinan yang bagus, yang cocok, mengayomi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tapi kalau yang lain, kalau saya lihat banyak untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Itu ya? Ya, itu yang saya takutkan sekali. Karena sudah jadi pemimpin itu pasti mementingkan diri sendiri, bukan untuk masyarakat. Tapi di sosok Pak Edi nggak ada itu ya? Di sosok Bapak Edi Santana Putra itu saya kenal lama kan, saya tahu lama beliau. Jadi sosok seperti ya beliau itu menjabat wali kota, beliau tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan ya kota Palembang bisa dirubah, bisa dibuat bagus, bersih, aman, rapi, indah, bisa menjadi juara kan kota Palembang gitu. Itu sudah cocok lah beliau itu menjadi gubernur Sumatera Selatan. Dari hasil survei yang dikeluarkan beberapa lembaga survei termasuk dari ASI kemarin, bahwa untuk Pak Edi Santana secara elektabilitas masih jauh di bawah. Artinya di sini tingkat keterkenalannya juga masih kurang ini. Nah ini upaya apa nanti dari tim pemenangannya era baru ini? Ya kalau dari untuk kurang terkenal tadi, untuk mungkin itu di daerah-daerah. Namun kan kita kan punya tim, punya relawan, bisa memperkenalkan beliau kan sendiri-sendirinya. Enggak harus beliau harus datangi satu-satu tim, satu-satu relawan untuk bergabung di masyarakat masing-masing di kabupaten. Kalau saya pikir ya beliau sudah menerapkan dan juga beliau sudah keliling 17 kabupaten untuk juga beliau
sudah berkeliling itu full. Jadi memperkenalkan atau apa, mungkin untuk sosok Bapak Edi Santana Putra untuk di daerah-daerah mungkin mereka belum mengenal sosok Bapak Edi Santana Putra. Namun melihat di Google kan itu bisa lihat siapa sih Bapak Edi Santana Putra. Nah itu mungkin mereka bisa berubah drastis gitu. Jadi karena mereka melihat hanya Bapak Edi Santana Putra termasuk golongan number one untuk wali kota di antara wali kota yang lainnya ya. Ya saya pikir kan memang begitu. Jadi number one. Nah, jadi untuk di daerah-daerah mereka step by step akan memahami, akan memberikan dukungan untuk Bapak Edi Santana Putra. Ada sosialisasi khusus enggak? Misalnya ini daerah ini dari tim pemenangannya dari pemenang era baru nih, apa memang difokuskan di Palembang saja? Ya tidaklah di Palembang karena kita kan 17 kabupaten. Jadi di 17 kabupaten itu ya harus dari tim, dari relawan semua sudah menyebar. Nah, walaupun nantinya ada isu-isu, oh ini tempatnya apa kata orang kandang macan. Kandang macan kan misalnya ini tempatnya daerah kandang macan ya, tapi bagi kita tidak takutlah di kandang macan mau di kandang apapun ya itu ya, yang penting kan kita bersosialisasi untuk ibaratnya kita bersaing sehat. Jadi bersaing sehat itu lebih baik daripada kita gontok-gontokan gitu loh. Tapi kan tadi tidak diketahui nih, artinya memang murni independen tanpa SK, tanpa pokoknya murni nih. Ini pergerakan dari Mbak Pinky ini diketahui juga nggak dari relawan-relawan lain juga? Iya, diketahui semua. Dan juga sempat awalnya juga Ketua DPD kan Bapak Giri kan juga menginfokan kepada saya mohon bantuan untuk Bapak Edi Santana. Beliau tahu kok, PDI tahu. Karena saya juga bukan orang berpartai kan, saya tidak berpartai kemana-mana tidak. Jadi untuk apa saya takut? Saya bebas. Tapi bajunya merah nih? Ya saya menghargai era baru. Karena saya orang era kan merah, lambangnya merah. Ya. Bukan saya berpartai PDI bukan. Jadi saya era baru. Era baru kan warna merah. Berani. Ya itu ya. Jadi kawan-kawan relawan juga tahu juga pergerakan dari Mbak Pinky juga ya. Tahu, semua tahu. Alhamdulillah kan semua orang tahu siapa sih Pinky kan itu tahu. Karena kan saya memang tidak berpartai satu, kedua saya bukan relawan ber-SK kan. Saya mempunyai gerbong sendiri. Jadi saya mempunyai gerbong sendiri, saya ngatur sendiri dong. Saya juga banyak pertanyaan ini untuk Mbak Pinky ini apa sih profesinya gitu kan, kok sampai rela banyak keluar duit bukan ratusan juta miliaran makan gitu kan, apa nggak rugi gitu. Nah ini juga nih pertanyaan juga nih, banyak juga yang nanya gitu kan. Ya kalau yang kemarin-kemarin begitu, tapi kalau sekarang ini kan alhamdulillah kan tidak juga, karena kita kan sudah mengayomi tim tadi. Jadi tidak terlalu banyak kan, kita harus bekerja keras kan kayak gitu. Jadi memangnya kita juga sebagai tim, ketua tim, saya ketua tim Pro Era Baru Juang, gitu. Memang untuk manfaat yang tadi sudah saya bilang, manfaatnya itu ya memang untuk masyarakat aja lah. Karena memang saya selama ini juga saya walaupun saya bukan pejabat, walaupun saya bukan apa-apa, tapi saya juga selalu memperhatikan masyarakat. Saya selalu dikenal sama masyarakat Sumsel itu ya fine-fine aja. Bukan pejabat, tapi pengusaha ya? Ya saya pengusaha. Pengusaha bidang apa nih Mbak? Ya sekarang ini saya lagi bergerak di distributor batubara dan juga saya minyak solar, dan juga saya owner dari butik Pinky kan, owner dari butik. Saya juga direktris dari CP Pink Suca kan, dan saya juga desainer, saya juga entertain, gitu. Jadi kesibukan saya sehari-hari juga tidak terlalu menekan saya. Ya, jadi dengan keasikan saya sendiri gitu, dan juga saya bisa membaur kemana-mana itu alhamdulillah, yang penting saya sehat.
Iya. Jadi kan biar pemirsa juga tahu dari mana sumber duitnya gitu kan. Nanti tanya-tanya ini dari mana nih kan. Oh, ternyata beliau ini ya iya, KPK nanti bilang artinya transparan jelas itu Mbak Pinky. Kenapa memang harus keluar ini itu kan. Iya. Saya juga koperasi pasar kan masih. Jadi saya memang mengayomi pasar-pasar kayak pasar Lemambang gitu, pasar di Kenten gitu kan, Kenten. Jadi untuk mengayomi masyarakat untuk di setempat itu tetap koperasi berjalan lah untuk para pedagang. Oh itu ya. Jadi kalau sekedar mengeluarkan itu nggak apa namanya nggak tahu besar lah ya. Tidak ada juga tekanan dari Bapak Edi Santana Putra, juga tidak ada tekanan, tidak ada apa. Beliau hanya meminta tolong bahwa tim-tim saya bergerak untuk beliau. Gitu. Jadi apapun caranya kita harus memenangkan beliau. Kalau menang targetnya berapa persen ini? Yakin menangnya berapa persen ini? Kalau untuk sekarang saya yakin Bapak Edi Santana Putra akan memenangkan pertandingan di pilkada ini. Saya yakin sudah sekarang ini saya bisa berpikir sudah 90%. 90% karena sedikit itu sudah banyak mendekat. Dan juga banyak juga dari tim-tim kandidat lain itu ya, banyak yang menghaturkan diri gitu kan ke kita gitu kan ya, tapi ya kita welcome aja, apa salahnya kan. Selagi mereka tidak merugikan kita terima. Itu ya. Berarti di rumah mulai ada kesibukan apa tuh untuk tim-tim ini? Kalau saya itu, kalau di tempat saya, di kediaman saya itu posko utama. Iya posko. Posko utama saya itu di situ ya ormas aktif, tim-tim saya aktif gitu. Karena kita sekarang mengejar tidak banyak waktu lagi loh. Ya, jadi tidak ada lagi kata untuk berkumpul tuh nggak ada. Ya, jadi mereka itu satu grup, kita kan ada grup. Satu grup, ada beberapa grup lah saya ya. Ada beberapa grup itu mereka sudah masing-masing menyebar. Dari mereka mempunyai, kadang mereka sendiri memposting untuk kegiatan mereka masing-masing. Tanpa saya sendiri meminta bantuan sama mereka sudah mengerti. Mandiri itu ya? Mandiri. Itu yang hebatnya mandiri. Baik, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Info Indonesia untuk pendukungnya Pak Edi Santana. Bisa disampaikan Mbak Pinky? Ya, terima kasih para penonton dan juga terima kasih semuanya. Kepada Info Indonesia juga saya berterima kasih banyak telah diundang di sini. Saya Fitriana SH alias Pinky, saya Direktris CP Pinky Suca, dan juga saya owner dari butik Pinky Travel Q, dan juga saya Direktris CP Pinky Suca, dan juga saya desainer dan entertain di Sumatera Selatan. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sumsel agar full untuk mendukung Bapak Edi Santana Putra, yaitu era baru, pemimpin baru, harapan baru, dan juga apa penonton? Semangat baru. Yes. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.